Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas sebuah film berjudul Christie 2014. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat. Selalu ya. Di sebuah kota kecil di wilayah barat, saat ini sedang booming-boomingnya kasus para mahasiswi yang ditemukan tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Kasus tersebut menyulitkan pihak berwenang sebab tidak ditemukannya barang bukti dan sidik jari di sekitar lokasi kejadian. Alhasil, para warga sangat gelisah, ketakutan, dan khawatir jika nanti mereka atau keluarga mereka bisa saja menjadi korban selanjutnya. Sedikit informasi, rupanya para mayat yang ditemukan adalah korban dari ulah sebuah kultus atau aliran sesat yang menganggap kalau semua orang, terutama wanita dari umat Kristiani, adalah hadiah bagi Sang Pencipta. Maka dari itu, kultus tersebut kerap kali memburu wanita yang mereka sebut dengan Kristi atau pengikut Kristus. Setelah diburu, mereka semua dibunuh dan dijadikan hadiah bagi Sang Pencipta. Now. You kill Christie. Sebelum itu, para anggota kultus kerap kali merekam aksi pembunuhan yang mereka lakukan untuk disebar pada para anggotanya di dark web. Lalu, kita diperkenalkan kepada wanita bernama Justin yang sedang bersama pacarnya yang bernama Aaron. Terlihat jelas, pasangan muda ini sedang dimabuk oleh asmara, karena pada saat itu liburan akhir pekan akan segera tiba. Aaron yang khawatir dengan Justin yang rupanya akan ditinggal, segera mengajak Justin untuk ikut pulang menemui kedua orang tuanya. Sayang, Justin yang ingin menemani rekan sekamarnya yang bernama Nicole langsung menolak ajakan Aaron. You have to get a head start, remember? Hell, bring Nicole if you want. Meski kesehariannya sebagai seorang mahasiswi, Justin sangatlah sibuk, di mana ia mengambil pekerjaan paruh waktu dan kerap kali membantu para pengurus kampus untuk mencuci pakaian. Semua itu ia lakukan agar dirinya bisa belajar hidup mandiri serta tidak membebani orang tua. Ternyata, di kampusnya, Justin adalah murid yang cerdas dan digemari oleh banyak orang. God does roll the dice. Sebelum berpisah dengan Aaron yang akan pergi ke kampung halamannya, Justin meminta Aaron merekam ucapan kasih sayang. Dengan suara Aaron itu, Justin akan selalu mengingat sang pujaan hatinya dimanapun ia berada dan kapanpun itu. Go. Bye. Malam harinya, ketika Justin akan mencuci pakaian, tiba-tiba listrik di kampus mendadak error dan hal itu membuat Justin sangat ketakutan. Hingga sesaat kemudian, secara mengejutkan, ternyata itu adalah Nicole yang akan menitipkan pakaiannya. Thanks. And yeah. Kemudian saat Justin kembali ke kamarnya, Justin sedikit kecewa terhadap Nicole karena Nicole malah berniat untuk pulang. Nicole beralasan bahwa ayahnya akan merayakan hari Thanksgiving di rumah. Maka dari itu dengan terpaksa, kini Justin menjadi mahasiswi satu-satunya yang menginap di sekolah. See you after Thanksgiving. Point 5. That's right. Hopefully everyone is specially armed for some rain later this evening. Just about to rain. Walaupun sendirian, Justin mencoba untuk menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang, tanpa beban melakukan semua aktivitas yang ia sukai. Red vines, proper. Malam harinya, Justin yang hendak pergi ke supermarket menghampiri satpam kampus untuk menawarkan apakah pria yang bernama Wayne mau sekalian membeli minuman. Mountain Dew, pumpkin pie. Okay, thanks, Wayne. Bye.
Singkat cerita, sesampainya Justin di supermarket, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Violet. Terlihat jelas di situ Violet seperti orang yang sinis dan tidak menyukai sosok Justin. Meski begitu, Justin tetap berbaik hati dengan membayar kacamata yang akan dibeli oleh Violet. Akan tetapi, secara tak terduga, bukannya berterima kasih, Violet malah menakut-nakuti Justin. I want a discount. Look, I'll pay. You don't know what shit is. Di tengah perjalanan kembali ke kampus, Justin hampir saja menabrak mobil yang dikendarai oleh Violet. Wanita itu sengaja menghentikan mobilnya di tengah jalan, entah apa alasannya, tapi yang jelas kejadian tersebut membuat Justin begitu ketakutan. Wayne yang melihat Justin ketakutan langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menjelaskan semuanya, Wayne menyuruh Justin untuk beristirahat saja dan Wayne berjanji akan selalu melindungi Justin. Di kamarnya, Justin masih terus terbayang dengan kejadian yang menimpanya barusan ini. Maka dari itu, untuk menghilangkan rasa takutnya, Justin memutuskan untuk menghubungi Aaron dan menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. I had this weird thing happen. Yeah, Nicole kinda left. Di sisi lain, Wayne yang merasakan hal yang janggal mencoba untuk mengecek Justin. Setelah itu, Wayne menghubungi rekannya yang bernama Dave untuk siap siaga dan selalu memantau keadaan sekitar sebab ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Everything's fine. Beberapa saat kemudian, Justin terbangun dari mimpi buruknya. Dengan tergesa-gesa, Justin langsung mengecek keadaan di luar yang nampak gelap gulita. Karena Wayne tak kunjung menjawab panggilannya, Justin mulai panik dan mencoba untuk mencari keberadaan Wayne. Hingga di suatu momen, secara mengejutkan, Justin yang sendirian tak sadar kalau ada sosok misterius yang kini sedang mengintainya. Sekembalinya ke kamar, Justin yang membuka laptopnya mendapati kalau laptop miliknya telah diretas oleh seseorang, menampilkan cuplikan video dari para korban yang sebelumnya diburu oleh anggota kultus sesat. Melihat Wayne yang ada di luar, Justin mencoba untuk memanggil Wayne. Setelah itu, Justin yang berniat akan membetulkan laptopnya, tiba-tiba sosok Violet yang berdiri di hadapannya membuat Justin tak bisa berkata apa-apa lagi. Daripada dirinya harus menjadi korban, Justin seketika pergi melarikan diri. Tak disangka ternyata terdapat sosok lain selain Violet yang kini sedang memburu Justin. Ada 3 pria bertopeng yang sengaja membiarkan Justin pergi untuk dijadikan hewan buruan. Mereka semua sangat brutal, bahkan dengan keji membunuh Wayne di hadapan Justin. Bukannya Justin tidak mau memanggil bantuan, tapi seluruh jaringan komunikasi telah diretas dan disadap oleh para psikopat itu. Di sini, para psikopat itu memanggil Justin dengan sebutan Christy. Mereka sengaja merekam dan membiarkan Justin terlebih dahulu untuk pergi karena memang semua itu sengaja mereka lakukan dikarenakan mereka percaya pertolongan Tuhan itu tidaklah ada. Maka dari itu, untuk membuktikannya, mereka membiarkan Justin berlari terlebih dahulu. Siapa tahu ada Tuhan yang akan menolong Justin dan melawan para psikopat itu. Justin yang berhasil bersembunyi, kini memikirkan cara supaya ia bisa segera pergi dari para psikopat yang sudah mengepungnya. Beruntung, dengan sedikit pengalian, ia dapat dengan mudah keluar dari ruangan tersebut. Setibanya di parkiran, Justin tak menyangka ia mendapati bahwa Dave telah tewas dibunuh oleh kelompok Violet.
Lalu Justin pun ingat bahwa hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkannya saat ini, yaitu pengurus kampus bernama Scott. Dan disitulah Justin sontak berlari ke rumah Scott. Scott yang sudah diberitahu atas apa yang menimpa Justin langsung mengambil shotgun dan hendak melawan para psikopat itu. Sayang, saat itulah Justin disuruh untuk menjaga anjingnya, anjing milik Scott yang lepas dan alhasil dibunuh oleh para anggota kultus sesat. Di tengah ketakutan yang terjadi, Justin meminta ponsel milik Scott untuk menghubungi 911. Scott yang dendam terhadap kelompok Violet langsung terpancing, yang alhasil Scott pun langsung tewas digantung hidup-hidup oleh para psikopat tersebut. Scott? Dalam pelariannya, Justin menghubungi 911 demi meminta bantuan. Akan tetapi, seperti yang kita tahu, semua sinyal di kampus tersebut telah disadap dan diretas oleh Violet. I'm here, I'm inside. Tak lama kemudian, Justin mendapat kiriman video dari Violet yang menayangkan rekaman kegiatan dirinya. Rupanya, Justin telah diincar oleh para kelompok kultus sesat sejak lama. Justin yang terjebak di perpustakaan segera men-setting alarm ponsel yang ia pegang dan melemparkannya ke sisi lain. Aksi itu berhasil mengalihkan perhatian para psikopat yang membuat Justin dapat segera pergi. Sayangnya, Justin malah pergi ke atap gedung. Keputusan itu membuat Justin mati langkah karena tidak ada lagi jalan lain. Yang ujungnya mau tidak mau Justin pun terpaksa loncat dari lantai atas. Smile, Christy. Dewi Fortuna tampaknya masih berada di pihak Justin. Walaupun kakinya kesleo, Justin masih hidup dan diberi kekuatan setelah melompat dari atas gedung. Sesaat kemudian, Justin yang melihat Aaron tiba di kampus bergegas untuk menghampiri kekasihnya itu. Sayang, Aaron tidaklah menyadari bahwa semua ini adalah jebakan. Aaron pun harus menjadi korban dalam tragedi yang naas itu. You okay? Aaron, come here. Melihat kekasih yang sangat ia cintai tewas, Justin pun mengamuk dan menabrak salah satu psikopat yang ada di hadapannya hingga tewas juga. Setelahnya, Justin pun pergi ke area kolam renang untuk bersembunyi dari para psikopat yang tersisa. Di sanalah Justin sadar ada satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Dengan segenap tekad yang kuat dan kunci mobil yang ada di lengannya, pada akhirnya Justin kembali berhasil membunuh psikopat yang ada di hadapannya. Kemudian Justin mengambil tongkat baseball milik psikopat yang sudah mati dan memasangkan beberapa paku pada area sekitar tongkat. Semua itu dilakukan supaya ia bisa dengan mudah menghabisi psikopat-psikopat yang ada. Setelah berhasil memancing sisa rekan dari Violet, Justin yang bersembunyi di balik kamar mandi langsung keluar dan langsung menghajar musuh berikutnya. Disitulah Justin yang kini memegang ponsel dari pria yang ada di hadapannya mendapat pesan dari Violet yang berisi banyak sekali video-video dari para korban mereka. Bahkan semua ini ditayangkan secara langsung dan disaksikan oleh para anggota kultus di seluruh dunia. Maka dari itu, agar bisa membunuh Violet, Justin berpura-pura sebagai rekan Violet dengan menyamar sebagai anggota kultus yang lain.
Sebelum menghampiri Violet, Justin terlebih dahulu meracik beberapa bahan yang mudah terbakar untuk disiram ke tubuh wanita itu. Singkat cerita, Justin pun menghampiri Violet dan tanpa basa-basi segera menyiramkan seluruh cairan yang telah ia buat. Alhasil, Violet pun terbakar hangus bersama para jiwa-jiwa sesat di dasar neraka. Sejak saat itu, Justin memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Christy. Dengan akses yang ia dapatkan sebelumnya, Justin dapat membantu pihak berwenang untuk menangkap para anggota kultus yang lain dan memutus rantai pembunuhan. Pada intinya, film ini menyadarkan kita bahwa keberadaan kultus sesat sangatlah banyak di sekitar kita. Tapi kita dibuat tidak sadar karena banyak sekali yang menyamar dan menyerupai masyarakat biasa. Padahal nyatanya, mereka sedang menjalankan ajaran dari sebuah kultus sesat yang merugikan orang-orang di sekitar. Oke deh guys, mungkin segini aja penjabaran alur cerita dari film Christy 2014. Kita bertemu lagi ya di video-video berikutnya, dan gua Nandi cabut dulu. Dadah!